Jadi berpikirnya itu jauh untuk akhirat, ya, bukan untuk kehidupannya saja di dunia ini, tapi untuk kehidupan pasca kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita semua rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Alhamdulillah, lama kita tidak bersua, lama kita tidak ngobrol-ngobrol kembali. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membacakan buku. Ya, buku yang saya baca adalah ini, teman-teman. Ya, studi dasar-dasar pemikiran Islam. Kelihatan enggak? Ya, studi dasar-dasar pemikiran Islam. Ya, kenapa saya kemudian mengambil buku ini? Karena di antara buku-buku yang lain, ya, perlu ada pemahaman, ya, perlu membaca yang lebih mendalam begitu. Sehingga saya di kesempatan kali ini akan membahas tentang buku ini. Baik teman-teman, di dalam buku ini, ya, ada berapa bab ya ini? Ya? Ada 1, 2, ya, kemudian 3, 4, ya, 5. Jadi di dalam buku ini ada 5 bab. Yang pertama akan membahas tentang pemikiran Islam, ya, tentang definisi pemikiran Islam dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sumber-sumber pemikiran Islam. Kemudian yang ketiga adalah membahas tentang aneka ragam pemikiran dan sistem Islam. Dan yang keempat adalah peradaban Islam. Dan yang kelima, pemikiran Islam dan problematikanya. Ya, pemikiran Islam dan problematika kontemporer. Buku ini setebal kurang lebih 223 halaman, ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Namun sangat kaya akan sebuah khasanah intelektual Islam, ya. Kemudian kalau kita coba untuk baca dari mukadimahnya, ini membahas tentang umat, ya, membahas tentang umat Islam, bahwa umat Islam itu adalah entitas yang hidup dan ia lahir dan tumbuh dan kemudian berkembang, ya, dari perjalanannya yang semula tidak pernah diprediksi oleh umat-umat yang lain, namun ketika kemudian berpegang teguh terhadap pemikiran Islam, maka kemudian umat Islam ini mampu kemudian bangkit, mampu menjadi sebuah kekuatan baru di tengah-tengah peradaban pada waktu itu antara Romawi dan Persia. Jadi sangat luar biasa. Namun ketika kemudian pemikiran Islam itu tercerabut di tengah-tengah umat Islam, maka kemudian perlahan demi perlahan umat itu mengalami, ya, penyakit yang ringan yang kemudian ini menggerogoti terus dan menerus sehingga kemudian umat Islam itu menjadi umat yang tidak bangkit. Itu. Nah, pemikiran umat ini sifatnya ideologis. Maksudnya ideologis ini adalah merupakan, ya, darah dan juga nyawa. Jadi artinya adalah ketika umat ini, ya, selama darah ini tetap mengalir dengan hangat dan bersih di dalam pembuluh-pembuluh darah serta tubuh-tubuh mereka, ya, dan mereka mau mengkonsumsi zat-zat bergizi, maka selama itu pula mereka akan tetap kuat, ya. Dengan begitu mereka dapat menemukan sebab-sebab kebangkitannya. Jadi ketika kemudian umat Islam itu mampu
memegang kembali ya kekuatan pemikiran Islam, maka umat itu insya Allah akan bangkit. Begitu. Dan kurang lebih pemahamannya akan seperti itu, teman-teman. Ya. Sesungguhnya pemikiran Islam itu telah teruji kemampuan dan kelayakannya dalam mengatur kehidupan manusia. Pemikiran Islam mampu menggagas setiap kehidupan, setiap kebutuhan hidup dan perkembangan-perkembangan baru. Jadi Islam itu mampu menjawab itu, teman-teman. Sehingga ketika kemudian Islam itu dipegang teguh oleh umat Islam ini, maka kemudian umat Islam pasti bangkit. Dan kenyataan itu telah ditunjukkan oleh peradaban Islam yang agung. Keagungan Islam ini dapat disaksikan oleh setiap orang yang memiliki mata. Ia tampak di dalam khasanah kebudayaan Islam, yakni sakhofah Islam ya, yang terhimpun di dalam buku-buku yang Masya Allah, kalau kemudian dimanuskripkan, kalau kemudian dikumpulkan, ini menjadi sebuah pusat peradaban tersendiri. Dan buku-buku dan manuskrip ini sudah dicetak dan kemudian menjadi rujukan di dalam penelitian dan berbagai macam disiplin ilmu sampai sekarang. Ya, oleh karena buku ini hadir, ya, dan setiap Muslim sebaiknya memiliki pemahaman tentang hakikat pemikiran Islam itu dengan pemahaman yang jernih, dengan pemahaman yang terfokus dan terbebas dari segala macam kotoran-kotoran yang tidak dibenarkan oleh Islam, yang sengaja disusupkan oleh musuh-musuh Islam. Maka di dalam kajian buku ini, ya, penulis berusaha untuk menjelaskan dan memfokuskan pembahasan pada pengertian pemikiran Islam dan asas-asas yang melandasinya, akidah sistem, peradaban, dan kebudayaan yang terpancar dari akidah Islam. Ya, salah satu hak pemikiran Islam atas kita adalah kita tidak boleh menyatakan kecuali bahwa ini adalah pemikiran Islam. Ini adalah pemikirannya hak. Bahwa Islam adalah pemikirannya hak. Dan jika hal itu tidak dilakukan, berarti kita mengabaikan firman Allah di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna bi afwahihim ma laisa lakum bihi ilmun fatahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Kalian mengatakan dengan mulut-mulut kalian apa yang kalian tidak mempunyai ilmunya, dan kalian mengira sederhana. Kalian mengiranya sederhana, padahal itu adalah besar di sisi Allah. Ya, semoga kita terjaga, teman-teman. Di dalam mukadimah buku ini kita terjaga untuk tidak mengatakan atau tidak mengatakan sesuatu ya, yang keluar dari mulut-mulut kita kecuali dengan ilmu. Ya. Oleh karenanya nasihat ini untuk al-fakir, untuk hati-hati ketika kemudian mengucapkan segala sesuatu di dalam hidup ini, di dalam kehidupan ini, semuanya harus berdasarkan aturan Islam. Semuanya harus berdasarkan akidah Islam. Ini sebagai mukadimah, teman-teman. Kenapa buku ini hadir? Jadi, ya, Al-Fakir menyimpulkan bahwa kehadiran buku ini itu dalam rangka untuk kembali membangkitkan kaum muslimin dari keterpurukannya, ya, disebabkan karena kaum muslimin tidak memegang teguh pemikiran Islam. Ya, dengan hadirnya buku ini, ya, diharapkan bahwa kaum muslimin kembali menyadari bahwa kekuatan terbesar itu sesungguhnya ada di dalam pemikiran Islam.
ada di dalam akidah Islam, ada di dalam agama Islam. Sehingga kaum muslimin kembali dalam pangkuan Islam dan merengkuh kembali kebangkitan Islam. Itu teman-teman sebagai pengantar ya, dan sekaligus pembuka di dalam buku studi dasar-dasar pemikiran Islam. Kita akan coba untuk membahas tentang bab yang pertama tentang pemikiran Islam. Pemikiran Islam ya, di dalam bab ini ada 5 pembahasan ya. Yang pertama adalah tentang definisi pemikiran Islam. Yang kedua adalah asas-asas pemikiran Islam. Yang ketiga adalah karakteristik pemikiran Islam. Dan yang keempat, keunggulan Islam dibandingkan berbagai macam pemikiran lainnya. Dan yang kelima, transformasi masyarakat lewat pemikiran Islam. Kenapa kemudian di dalam buku ini dikatakan bahwa umat Islam tidak memegang teguh pada pemikiran Islam, dan apa sih sebenarnya pemikiran Islam itu? Ini akan dijawab di dalam bab yang pertama ini. Ya. Sebuah pemikiran tidak jarang dinisbahkan pada bangsa yang menyebarkan dan mengadopsinya, sehingga dinyatakan bahwa misalnya pemikiran Eropa atau pemikiran Rusia kadang-kadang juga dinisbahkan pada peletak pemikiran itu, sehingga seringkali kita menyatakan ini adalah pemikiran Marxis, ini adalah pemikiran Plato, dan ini adalah pemikiran Hegel. Suatu pemikiran juga acap kali disandarkan pada kaidah dasar ya, yang menjadi landasan pemikiran tersebut, sehingga kita bisa juga mengatakan bahwa pemikiran itu adalah pemikiran Islam. Kenapa? Karena landasannya adalah Islam. Karena kaidah dalam berpikirnya itu adalah Islam. Disebut demikian ya, karena kaidah dasar yang dibangun dalam pemikiran tersebut adalah akidah Islam. Akidah Islam bukan berasal dari Arab. Ya. Walaupun memang munculnya di Arab, tapi bukan dari orang Arab. Ya, atau dari manusia lainnya. Akidah Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi nama tentang akidah Islam ini, ya, agama ini dengan nama Islam. Sebagaimana yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Jadi di sini nyata teman-teman ya, bahwa yang dimaksud ya, agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Pemikiran Islam, baik yang dinukil oleh orang Arab maupun yang lainnya, itu tetap dipandang sebagai pemikiran Islam. Ya, selama pemikiran tersebut berdasarkan kaidah dasarnya. Ya, pemikiran tersebut bersumber pada akidah Islam. Maka siapa saja yang menyampaikan pemikiran Islam, maka dia berhak untuk menyatakan bahwa ini adalah pemikiran yang Islami. Ya. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara pemikiran yang dinukil oleh Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Al-Bukhari misalnya, ya, ataupun oleh Imam Abul A'la Al-Maududi. Itu tidak ada perbedaan, teman-teman. Semuanya adalah pemikiran Islam. Meskipun terdapat keragaman ras ataupun bahasa pada individu-individu yang melakukan ijtihad atau menukilnya, ya, akan tetapi pemikiran orang Arab sebelum datangnya Islam itu bukanlah pemikiran Islam. Dan di sini bisa kita garis bawahi ya, teman-teman. Ya, walaupun kemudian Islam itu datang di Arab, diturunkan di Arab, tetapi orang-orang Arab yang sebelum ya memeluk Islam, ketika kemudian mereka memiliki pemikiran itu adalah bukan pemikiran Islami. Ya, kenapa? Karena mereka tidak berlandaskan pada akidah Islam. Begitu. Oleh karena itu,
pemikiran Islam merupakan penyebutan sebuah pemikiran dengan sebuah sebutan yang sempurna, tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Dengan demikian, semua pemikiran yang bersumber dari Islam itu disebut sebagai pemikiran Islam. Itu teman-teman. Kenapa kemudian di dalam mukadimah dikatakan bahwa ketika umat Islam ini berpegang teguh pada pemikiran Islam, maka mereka akan mampu bangkit, ya, karena pemikiran Islam ini adalah seperti nyawa, seperti darah, ya, Masya Allah. Oke, kenapa kemudian dikatakan bahwa pemikiran Islam itu dekat dengan Arab? Ya, karena memang di dalam Al-Quran pun juga dikatakan bahwa memang dekat, gitu. Memang dekat hubungan antara orang Arab dan Islam. Misalnya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus kaum yang ummi, yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka. Masya Allah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang terang. Masya Allah. Kemudian di dalam surat Ad-Dukhan ayat 58 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa innama yasarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad agar mereka mendapatkan pelajaran. Teman-teman, kalau kemudian kita coba untuk membuka dari beberapa referensi lainnya tentang kenapa sih Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah, ya, kemudian Al-Quran diturunkan di Mekah atau diturunkan di Arab, ya, ternyata bahasa Arab itu memiliki kelebihan, ya, dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Ini saya orang Indonesia, saya orang Jawa, ya, namun karena memang referensinya seperti itu teman-teman, maka kemudian kita juga harus mengakuinya. Ternyata di dalam bahasa Arab itu memiliki berbagai macam kelebihan. Bagi teman-teman yang sudah belajar tentang nahwu maupun sorof itu akan tahu tentang hal itu. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa pertengahan. Ya, pertengahan maksudnya adalah pertengahan antara bahasa timur dan bahasa barat. Dimana kalau kemudian kita belajar tentang bahasa barat atau belajar bahasa Inggris, itu mengenal bentuk lampau, atau mengenal bentuk continue, atau mengenal bentuk kekinian, atau yang akan datang. Tapi kalau kemudian kita belajar tentang bahasa Indonesia atau bahasa timur yang diwakili oleh Indonesia, kita tidak akan pernah ketemu dengan bahasa waktu. Kapanpun kita melakukan, ya, suatu aktivitas itu tidak dideteksi, ya, tidak dibedakan melalui strukturnya atau melalui susunan katanya. Ya, ini berbeda dengan bahasa Arab maupun bahasa Inggris, ya. Kemudian yang lain misalnya, ketika kemudian di dalam bahasa Indonesia itu memiliki kelebihan, misalnya ada tambahan, ya, ada imbuhan atau ada awalan dan akhiran, misalnya mekan, ya, ber, ya, kemudian mei, gitu ya, mei, ya, itu maka kemudian kita akan jumpai, ya, membersihkan, ya, kemudian apalagi bersepeda misalnya, gitu ya. Nah, itu ternyata kalau kemudian kita nanti belajar tentang bahasa Arab, kita juga akan jumpai itu, teman-teman, gitu. Masya Allah. Tetapi ketika kemudian kita belajar tentang bahasa Inggris, maka tidak akan kita jumpai itu, ya, tidak akan kita jumpai tentang awalan dan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah dari vocab atau dari kosakata, ya, atau banyaknya kata yang ada di dalam bahasa Arab, ya. Di dalam bahasa Arab itu memiliki arti yang banyak, ya.
Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sedikit, teman-teman. Beda kalau bahasa Jawa. Bahasa Jawa lebih banyak dibandingkan bahasa Indonesia, ya. Maka kalau guru-guru kami di pondok itu mengatakan bahwa ketika kita menerjemahkan bahasa Arab, itu akan lebih mudah ketika kemudian menerjemahkannya dengan bahasa Jawa. Kenapa demikian? Karena Jawa sendiri itu kalau misalnya kita menyebutkan makan ya makan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia makan ya makan. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu lain, teman-teman. Makan itu untuk orang yang kita hormati itu dahar, misalnya. Kemudian makan sendiri, ya makan. Kemudian untuk kita anak kecil, orang tua kepada anak kecil yang lebih muda kita mengatakan maem. Gitu. Kemudian lagi kita sesama teman kita akan mengatakannya itu adalah madang, madang, ya. Kemudian apa lagi? Nanti yang kasar itu namanya badok, ya. Kalau misalnya makannya itu sedikit kecil, kemudian langsung ditelan itu namanya nguntal, gitu ya. Banyak, teman-teman, ya. Satu bahasa saja. Kemudian minum juga demikian, ya. Tidur juga demikian. Tidur itu ada sare, ada bubuk, ada tilem, ya, dan seterusnya. Minum juga begitu, ada ngunjuk, ada minum, ada nginum, ya kan, ada mimi, ya kan, itu banyak, teman-teman. Nah, bahasa Arab itu juga memiliki makna bahasa atau vocab yang cukup, ya, banyak, gitu. Jadi sinonimnya itu banyak, teman-teman. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Imam Ali karamallahu wajhah itu pernah menulis sebuah surat itu yang tanpa menggunakan huruf alif hamzah. Masya Allah, itu sangat banyak banget, gitu ya. Alif hamzah kalau kita mungkin konsonannya di Indonesia mungkin A atau mungkin dengan U, gitu ya. Coba aja, atau dengan I, gitu. Nggak usah pakai I, bisa nggak? Gitu ya. Balonku ada 5, kalau misalnya nggak pakai A bagaimana? Atau dirubah jadi I semua, bilinki ada limi, ya. Ya begitulah kira-kira, teman-teman. Makanya kemudian secara faktual kita akan menjumpai bahwa ternyata bahasa Arab itu memiliki kelebihan, dan ini seperti yang kemudian diceritakan di dalam Al-Quran, gitu. Nah, penulis itu menyadari bahwa nas-nas Al-Quran kemudian As-Sunnah itu tidak mungkin dipahami dengan pemahaman yang benar dan mendalam kecuali dengan bahasa Arab. Dan tidak mungkin pula, ya, kita melakukan ijtihad. Ijtihad itu apa, teman-teman? Ijtihad itu kita menggali sebuah hukum, ya, tentang Islam itu hukumnya bagaimana, ya, atau kemudian dinamakan dengan istimbat, ya, penggalian terhadap hukum syariat. Nah, itu tidak mau itu juga dengan menggunakan bahasa Arab, ya, menggunakan bahasa Arab. Atas dasar ini maka potensi Arab atau orang Arab dan bahasa mereka itu sangat besar, ya. Dan Islam itu ibarat saudara kembar. Jadi potensi Arab dan Islam itu adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Maka tatkala kemudian potensi Arab itu dipisahkan dari Islam, maka yang terjadi adalah kelemahan bagi kaum muslimin dan kehancuran bagi kita. Jadi teman-teman, ya, di zaman-zaman yang penuh fitnah ini, ya, jangan sampai kemudian kita merasa dikotomi bahwa Islam itu adalah Islam Indonesia, ya, Islam Nusantara, ataupun kemudian Islam Arab, ya. Yang namanya Islam ya Islam, begitu. Karena memang faktanya Islam itu diturunkan di daerah Arab, ya. Dan kita mengetahui walaupun kita itu orang Indonesia, itu kita harus mengakui bahwa ternyata bahasa Arab memiliki berbagai macam kelebihan dibandingkan bahasa yang lain, gitu. Oleh karenanya kita belajar, ya. Saya menasihati diri saya untuk senantiasa belajar tentang bahasa Arab dan memahaminya, ya. Begitu. Ini sebagai pembuka untuk bab yang pertama, ya. Kemudian di dalam bab yang pertama itu ada pembahasan tentang definisi pemikiran Islam. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan jumpai bahwa sebuah definisi itu akan dikatakan benar, ya, itu ketika memiliki atau memenuhi 2 syarat, ya. Yang pertama adalah menyeluruh atau yang kemudian kita kenal dengan jami'an, dan yang kedua adalah mencegah atau mani'an. Maksudnya bagaimana?
Ya, menyeluruh ini adalah jami'an, menyeluruh mencakup semua atau seluruh bagian-bagian atau sifat-sifat yang mau didefinisikan. Ya, kemudian yang dimaksud dengan mani'an itu adalah mencegah masuknya makna asing di dalam sesuatu yang mau didefinisikan itu. Ya, berdasarkan alasan di atas, ya, berdasarkan alasan tentang jami'an dan mani'an, maka kemudian penulis mengatakan bahwa definisi pemikiran Islam itu adalah al-fikrul islami huwal hukmu alal waqi' min wijhatin nadril Islam. Ya, saya ulang, al-fikrul islami huwa al-hukmu alal waqi'i min wijhatin nadril Islam. Jadi pemikiran Islam itu adalah upaya dalam menilai fakta, ya, dari sudut pandang Islam. Jadi ketika kita menilai sesuatu itu berdasarkan Islam, ya, seperti itu. Maka dengan demikian, maka pemikiran Islam itu akan meliputi 3 hal sekaligus. Yang pertama adalah fakta atau al-waqi, ya. Yang pertama adalah fakta atau al-waqi. Kemudian yang kedua adalah hukum, dan yang ketiga adalah keterkaitan antara fakta dan hukum. Jadi saya ulang, tadi ada fakta, ya, sesuatu yang bisa diindra, ya, fakta itu sesuatu yang bisa diindra. Ataupun kalau sesuatu yang tidak bisa diindra, maka itu bisa dibuktikan melalui dalil, ya, gitu ya. Kemudian hukum, ya, hukumnya apa, ya, dan yang berikutnya adalah fakta dan hukum ini keterkaitannya bagaimana. Maka fakta itu, ya, kalau kemudian kita coba untuk bedah, itu akan meliputi 2 hal. Yang pertama adalah fakta yang berkaitan dengan benda, dan yang kedua adalah fakta yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi benda dan perbuatan. Maka kalau kita buka-buka lagi, ya, di berbagai macam referensi kitab usul fikih, maka kita akan menjumpai bahwa fakta berupa benda itu memiliki 2 hukum. Ya, yang pertama adalah hukumnya itu mubah, ya, dan yang kedua adalah haram. Ya, mubah di sini termasuk adalah halal. Jadi halal atau haram. Hukum tentang benda itu hanya ada 2 tadi, halal atau haram. Ya, contoh misalnya buah anggur, maka hukumnya adalah mubah. Ya, sedangkan khamar itu hukumnya haram. Itu teman-teman. Dalam konteks ini ada kaidah syara, ya, yang berbunyi al aslu fil asya ibahah malam yarid dalilut tahrim. Hukum asal setiap benda itu hukumnya mubah, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi umat Islam kita itu akan lebih mudah di dalam menjalani kehidupan ini, karena ketika kemudian bertemu dengan benda ini ada dalilnya tidak tentang keharamannya. Karena hukumnya tentang benda itu hukum asalnya adalah mubah, boleh gitu, atau halal gitu. Nah, kalau ada dalil yang mengharamkannya, maka kemudian benda itu haram, begitu. Nah, ini yang pertama, yang berkaitan dengan benda. Kemudian fakta yang kedua itu berkaitan dengan perbuatan. Maka hukumnya, ya, hukum terkait dengan perbuatan itu meliputi 5, ya, atau kemudian dikenal dengan ahkamul khamsah atau hukum yang 5. Apa saja itu? Yang pertama adalah fardu atau wajib. Yang kedua adalah mandub atau sunnah. Dan yang ketiga adalah mubah, ya, boleh. Yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah haram. Misalnya saum Ramadan, maka hukumnya saum Ramadan itu adalah aktivitas. Saum Ramadan adalah perbuatan, maka hukumnya adalah wajib. Begitu. Sedekah, maka hukumnya adalah sunnah. Sedekah itu adalah aktivitas perbuatan, maka hal ini adalah hukumnya sunnah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam nas Al-Quran, begitu, ataupun di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian misalnya yang lain adalah makan roti. Makan roti ini hukumnya apa? Makan roti itu hukumnya mubah, gitu. Kemudian berbicara di WC. Berbicara di WC itu hukumnya makruh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya tentang riba. Maka riba itu adalah haram. Nah, semuanya itu, ya, mengacu kepada dalil, ya. Maka kemudian kaidah usul fikih, ya, ada yang berbunyi begini. Al aslu fil af'al ataqayyudu bi ahkami syar'i.
hukum asal daripada perbuatan itu adalah terikat pada hukum syara. Jadi ketika kita melakukan suatu aktivitas apapun, ya, itu berkaitan dengan hukum syara. Maka hukum syaranya bagaimana? Maka hukum atas fakta tersebut itu diambil dari nas-nas atau dari dalil-dalil syariat. Yakni apa? Yakni Al-Quran. Yakni apa? Alkitab. Ya, kitabullah. Kitabullah, sunnah Rasul, dan apa-apa yang kemudian ditujukan oleh Al-Quran dan sunnah. Yakni apa? Ijma dan sahabat. Ijma sahabat dan qiyas. Nah, pemikiran Islam itu ada dua macam, teman-teman. Pemikiran yang berkaitan dengan akidah, ya, dalam hal ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keimanan kepada Rasulullah, ya, rasul-rasulnya, ya, keimanan kepada Allah, iman kepada rasul-rasulnya, ya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada hari kiamat. Ya. Pemikiran yang kedua itu berkaitan dengan pemikiran yang berkaitan dengan hukum syariat yang bersifat praktis. Maka hal ini misalnya tentang jihad, ya, sholat, ya, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, beliau menjelaskan bahwa nanti akan dijelaskan lebih praktis lagi, lebih detail di bab yang ketiga, ya, tentang pemikiran ini. Nah, baik, ini adalah sebuah definisi tentang pemikiran Islam, ya. Pemikiran Islam tadi, ya, saya ulang, pemikiran Islam itu secara didefinisikan adalah upaya untuk menilai, ya, dari fakta atau sudut pandang Islam, begitu. Kemudian sudut pandang ini, ya, pemikiran ini akan meliputi tiga hal, ya, akan meliputi tiga hal sekaligus. Faktanya, ya kan, fakta, kemudian hukumnya, ya, dan keterkaitan antara fakta dan hukum, ya. Nah, ketika kita membahas tentang fakta, maka fakta itu bisa berupa benda ataupun berupa perbuatan, ya, seperti itu gambarannya. Kalau benda tadi, ya, sedikit mengulang, kalau benda itu hukumnya mubah atau halal, ya. Kalau kemudian berhubungan dengan perbuatan, maka ini terikat pada hukum syara. Nah, begitu. Kalau kami dulu dalam mengkaji ini biasanya yang buat candaan itu apa? Rokok, gitu ya. Apa hukum rokok? Ya. Maka hukum rokok itu hukumnya tentang bendanya itu adalah mubah, gitu ya. Hukumnya mubah, gitu. Maka rokok itu boleh, gitu katanya. Ya. Yang dihukumi itu adalah merokoknya, gitu. Itu kalau kami canda dulu ketika kemudian memahami atau belajar tentang memahami fakta, ya, lebih mendalam itu biasanya menggunakan contoh itu, ya. Teman-teman bisa menggunakan contoh yang lain, ya, untuk memahami agar lebih mendalam tentang ini, gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman, karena kita pembahasannya masih panjang, ya kan, masih panjang, dan kita akan membahas tentang yang kedua, ya, poin yang kedua di dalam bab yang pertama. Apa itu? Asas-asas pemikiran Islam. Nah, berbicara tentang asas pemikiran Islam itu dibangun atas dua asas sekaligus, yaitu yang pertama adalah akal, ya, dan yang kedua adalah syariat. Yang pertama akal. Kita coba untuk membahas tentang akal. Islam itu telah memerintahkan manusia untuk mempergunakan akalnya. Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk memperhatikan alam semesta dan apa saja yang ada di dalamnya dengan cermat, sehingga dapat mengantarkan kepada keimanan tentang adanya Al-Khaliq, yakni pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 21, di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri, apakah kamu tiada memperhatikan? Itu. Kemudian di dalam surat At-Tariq ayat 5 juga dikatakan bahwa fal yang zuril insanu mimma khuliqa. Perhatikanlah manusia itu dari apa ia diciptakan.
Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak memperhatikan pada kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah? Insyaallah. Dengan pengamatan seperti ini, teman-teman, manusia bisa membuktikan adanya Al-Khaliq. Jadi di balik alam semesta itu ada Al-Khaliq, ada pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa membuktikan itu. Ya. Dan dengan akal kita, manusia bisa menjangkau keberadaan Al-Khaliq, maka kita akan tahu. Ya. Alam semesta ini tidak muncul dengan sendirinya, tapi pasti ada yang menciptakan. Dengan akal pula, manusia juga bisa membuktikan adanya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka kita bisa buktikan. Ada 3 kemungkinan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Kemungkinan yang pertama adalah Al-Quran itu adalah diciptakan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena muncul dari lisan beliau. Ya. Kemungkinan yang kedua, kemungkinannya adalah Al-Quran itu dibuat oleh orang Arab karena bahasanya adalah bahasa Arab. Ternyata 2 kemungkinan ini adalah kemungkinan yang batil. Kenapa? Karena kemudian di dalam Al-Quran juga membantah bahwa menantang bahwa untuk membuat semisal Al-Quran. Ya. Maka 2 kemungkinan ini langsung dibantah di dalam Al-Quran. Baik itu kemudian Rasulullah sendiri maupun kemudian kepada orang Arab. Kalau Rasulullah adalah bagian dari orang Arab, ya, orang Arab saja tidak mampu yang berupa komunitas, entitas, maka seorang diri maka juga tidak akan mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua adalah ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu keluar dari lisan beliau, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kalau kemudian kita belajar tentang bahasa Al-Quran maupun bahasa hadis, itu biasanya akan sedikit berbeda, teman-teman. Kalau di dalam Al-Quran biasa menggunakan bahasa-bahasa yang melangit, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, begitu. Tapi kalau kemudian di dalam bahasa hadis itu adalah man, ya, barang siapa, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, misalnya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka, ya, dan seterusnya. Jadi berbeda, teman-teman, antara Al-Quran maupun bahasa Al-Quran maupun bahasa hadis. Jadi ini juga bisa kita buktikan bahwa ternyata memang tidak mungkin gitu loh diciptakan oleh Muhammad. Ya, teman-teman pernah enggak praktek untuk kemudian menirukan gaya bicaranya siapa? Ya, saya pernah begitu, teman-teman. Gaya bahasanya, gaya ngomongnya itu gayanya Pak SBY misalnya. Coba aja praktek. Ya, atau kemudian Pak siapa misalnya, Pak Mario Teguh misalnya. Ya, cara ngomongnya seperti itu. Ya. Pasti yang terjadi apa? Yang terjadi capek gitu ya. Karena bukan kita, ya. Karena bukan kita, bukan karakter kita untuk ngomong seperti itu. Begitu. Ya. Lalu bagaimana kemudian Rasulullah ketika kemudian beliau menyampaikan sesuatu yang konsisten, ya, bertahun-tahun antara bahasa Al-Quran maupun bahasa hadis. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, maka kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu memang kalamullah. Kemudian yang berikutnya, kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, maka yang membawa ini tentu adalah seorang Rasul, adalah utusan. Gitu. Dan kita tahu bahwa ketika kemudian kita belajar tentang Islam atau kemudian kita mengamalkan tentang Islam, kita pasti akan membutuhkan penjelasan lebih detail. Ya, karena Al-Quran itu turunnya adalah khututun aridoh, garis-garis global. Ya, perlu pendalaman. Ya, misalnya ketika kita belajar tentang Islam atau belajar tentang Al-Quran, penjelasan tentang sholat misalnya, maka kita akan ketemu di sana aqimis sholat, dirikanlah sholat. Nah, dirikan sholat itu bagaimana? Yang seperti apa? Maka kemudian penjelasannya itu ada di dalam sunnah. Ya, penjelasannya itu ada di dalam perbuatan Rasulullah. Ya, maka kemudian kita akan
akan ketemu dengan sebuah hadis yang misalnya bertemu solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian ketika kemudian melihat, ya seperti melihat aku sholat, begitu. Jadi kita mencontoh apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, gitu. Oleh karenanya kita bisa memahami bahwa penjelasan ya tentang Al-Quran itu melalui Rasulullah, melalui perbuatan beliau, melalui ucapan beliau maupun diamnya beliau, itu adalah penjelasan tentang Al-Quran. Dan itu kita membutuhkan itu, teman-teman. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama, tentang bahwa kita perlu penjelasan lebih detail tentang ajaran agama ini. Kemudian yang kedua, di dalam diri manusia itu ada yang namanya kebutuhan hidup. Ada potensi kehidupan, ya. Ada potensi kehidupan. Potensi kehidupan ini bisa berupa tentang kebutuhan makan atau yang kemudian dikenal dengan hajatul udhawiyah, hajatul kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan jasmani. Contohnya apa? Misalnya tentang makan, minum, ya, kemudian berjalan, tidur, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah hajatul udhawiyah atau kebutuhan jasmani. Kemudian yang berikutnya, kita juga ada yang namanya goriza, ya, atau naluri. Naluri ini misalnya naluri untuk mempertahankan diri, naluri untuk mencintai lawan jenis, ya, kemudian naluri untuk beribadah. Nah, semuanya itu butuh pemenuhan, ya, butuh pemuasan. Nah, pemuasannya itu tidak mungkin untuk dikembalikan kepada manusia, gitu. Karena nanti ketika kemudian dikembalikan kepada manusia itu memiliki standar yang berbeda-beda. Ketika kemudian manusia itu memiliki standar yang berbeda-beda, maka kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tatanan kehidupan masyarakat itu menjadi rusak, gitu. Dan itu tidak boleh tidak. Hal yang seperti itu membutuhkan yang namanya utusan, yang membutuhkan namanya Rasul, gitu. Yang menjelaskan, yang mampu menjawab tentang kebutuhan jasmani kita, yang mampu menjawab tentang naluri-naluri kehidupan kita. Itu adalah Allah. Yang mengetahui secara detail bahwa manusia itu seperti apa kebutuhannya, itu adalah Allah SWT. Maka penjelasannya itu, ya, penjelasannya itu kita membutuhkan seorang nabi, seorang rasul. Maka karena yang membawa Al-Quran, ya, yang membawa Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah kalamullah, itu adalah seorang rasul. Yang kemudian yang kedua tadi adalah berkaitan dengan penjelasannya. Kita butuh penjelasan, manusia itu butuh penjelasan, ya. Maka beliau juga seorang rasul. Dan yang ketiga, ya, manusia itu membutuhkan kebutuhan jasmani. Manusia itu perlu menyalurkan kebutuhan hidupnya, potensi hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kemudian apa tadi, naluri. Nah, penjelasannya itu juga perlu seorang rasul. Bagaimana dalam memenuhi kebutuhan itu, bagaimana cara mengaturnya. Kenapa? Kalau tidak diatur, maka kita akan dikembalikan kepada masing-masing individu dan itu akan mengalami kerusakan. Dan yang terjadi adalah dunia saat ini, teman-teman. Kita bisa melihat betapa kemudian dunia saat ini tata masyarakatnya sudah mulai mengalami kerusakan. Di mana kemudian misalnya di suatu negara, ya, itu sudah tidak ada perkawinan. Misalnya yang wanita maunya kerja, ya, kemudian laki-lakinya juga bekerja. Karena laki-lakinya bekerja, wanitanya bekerja, mereka membutuhkan sebuah pemenuhan, ya, pemenuhan naluri seksualnya, maka kemudian diciptakannya boneka-boneka atau kemudian robot-robot. Maka yang terjadi apa? Kepunahan suatu saat nanti, gitu. Dan ini adalah sebuah pemenuhan, ya, pemenuhan kebutuhan jasmani yang tidak didasarkan kepada Islam atau tidak didasarkan pada syariat apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasul, begitu. Dan mereka itu menggunakan nalar akal mereka untuk memenuhi itu, ya. Maka yang terjadi, kita bisa prediksi, ya, bahwa itu akan terjadi kerusakan. Demikian, teman-teman, ya. Untuk yang pertama, kenapa kemudian asas pemikiran Islam itu asasnya itu adalah akal. Kemudian yang kedua, sumber pemikiran Islam itu
dan seluruh bagiannya adalah hukum Islam. Syariat yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dan apa yang kemudian ditunjuk oleh Al-Quran dan Al-Hadis itu atau As-Sunnah itu, yakni ijma' sahabat dan qiyas. Syariat itu merupakan asas pemikiran Islam. Sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun pemikiran Islam tidak akan keluar dari syariat Islam. Ya, kenapa? Karena ini adalah asas, ya, kaedahnya yang digunakan sebagai landasan, ya, seperti itu. Agar sebuah pemikiran itu dianggap sebagai pemikiran Islam, maka kita harus menggali dari dalil-dalil syariat. Misalnya tentang jihad, atau kemudian tentang syura, ya, rapat, ya, atau kemudian iman kepada jin. Itu semuanya harus digali berdasarkan syariat. Bagaimana sih syariat mengatur tentang itu, ya? Dan semuanya itu merupakan pemikiran Islam yang datang dari dalil-dalil kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, adapun kemudian imperialisme, teori Darwin, ataupun pemikiran-pemikiran sosialis lainnya itu bukanlah pemikiran Islam. Dan bahkan kemudian pemikiran Islam menjelaskan tentang sikap ketika ketemu dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nah, ciri khas pemikiran Islam itu akan hilang jika terpisah. Ya, terpisah. Ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, itu ketika terpisah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang kita untuk melakukan pemisahan ini. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Ya, dan dia pada hari kiamat, di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Teman-teman hati-hati banget kita, ya, di dalam mengambil, ya, setiap aktivitas kita atau kemudian menjalani hidup kita ini, apakah kemudian kita berdasarkan Islam atau tidak. Oleh karenanya perlu kemudian kita bertanya pada diri kita, apa ini hukumnya? Saya melakukan seperti ini, apa ini hukumnya? Itu. Apakah diridhoi oleh Allah atau tidak? Apakah dibenarkan oleh Allah atau tidak? Sungguh nasihat ini untuk diri Al-Fakir, teman-teman. Ya. Kemudian penulis melanjutkan bahwa pemikiran Islam itu tidak memiliki atau tidak menerima tambal sulam. Sebagaimana yang kemudian tambal sulam, tahu ya teman-teman ya, tumpang tindih itu tambal sulam. Kelihatan menurut kita, oh syariat Islam di sini kurang, maka kemudian kita tempel dengan teorinya Darwin misalnya, atau kemudian kita ambil dari Marxis misalnya. Oh, ekonominya kurang merata nih misalnya, kurang berkeadilan, maka kemudian kita mengambil perekonomian Adam Smith misalnya. Maka hal ini tidak diperbolehkan, teman-teman. Ya. Ataupun kemudian sebaliknya, oke lah akhlaknya pakai Islam, tetapi ketika interaksi sosial menggunakan pemikiran Barat, maka ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita itu mau Islam, ya, kemudian menerapkan pemikiran Islam, maka semuanya itu harus Islam, tidak boleh, ya, menggunakan pemikiran-pemikiran yang lain atau pemikiran-pemikiran yang kemudian didasarkan pada selain daripada Islam. Itu. Baik teman-teman, ada yang mau didiskusikan di kesempatan kali ini tentang asas-asas pemikiran Islam. Ini adalah poin yang kedua di dalam bab yang pertama. Kita masih ada 3 bab lagi atau 3 poin lagi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Sengaja saya buat video yang cukup panjang, ya, untuk kemudian agar ada pemahaman yang menyeluruh tentang ini, ya. Kita baru di halaman yang 11 di halaman 11 dan kita akan lanjutkan insyaallah. Baik, yang ketiga teman-teman, poin yang ketiga adalah tentang karakteristik pemikiran Islam. Karakteristik pemikiran Islam. Pemikiran Islam itu memiliki ciri khas. Di antaranya adalah bersifat komprehensif,
ya. Atau kemudian di dalam bahasa Al-Qur'annya atau bahasa Arabnya itu adalah syumuliyah. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah luas, praktis, ya, atau amali dan manusiawi. Bagaimana itu? Ya, kita coba untuk uraikan satu persatu, teman-teman. Jadi ada 4 ya. Ada 4 karakteristik ya. Ada 4 karakteristik pemikiran Islam. Yang pertama tadi apa? Komprehensif atau syumuliyah. Komprehensif ya. Pemikiran Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti politik ya, sosial budaya, ya, kemasyarakatan, perekonomian ya, dan akhlak. Islam hadir dalam membawa aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kita kenal dengan hablum minallah. Kemudian mengatur manusia dengan dirinya sendiri, ya ini kita kenal dengan akhlak. Dan manusia dengan manusia yang lain, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang kita kenal dengan muamalah. Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya itu tercakup dalam perkara akidah dan ibadah. Ya, sedangkan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri ini tercakup dalam hukum-hukum yang berkenaan dengan makanan, ya, pakaian, dan akhlak. Dan selebihnya itu adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, yang kita kenal dengan perkara yang muamalah, ya, perkara muamalah, hukubat, ya, politik dalam negeri, politik luar negeri, dan seterusnya. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'an, sebagai penjelas segala sesuatu. Surat An-Nahl ayat 89. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 3, teman-teman, di sana juga dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan, ya, untuk kalian nikmatku. Masya Allah. Maka setelah memahami 2 ayat di atas, maka seorang muslim tidak boleh menyatakan bahwa ada sebagian perbuatan manusia yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Jadi semuanya diatur, teman-teman. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari kita masuk ke kamar kecil sampai mengatur tentang kehidupan bermasyarakat bernegara kita. Itu semuanya diatur oleh Islam. Dan Islam mengatur tentang itu. Semuanya ada aturannya. Ya. Oleh karenanya Islam itu adalah syumuliyah, komprehensif. Kemudian yang kedua adalah keluasan pemikiran Islam. Jadi pemikiran Islam itu luas. Keluasan pemikiran Islam itu memungkinkan para ulama untuk melakukan istinbat hukum syar'i dari nas-nas syariat tentang perkara-perkara baru, apapun jenisnya, baik yang berhubungan dengan perbuatan maupun benda. Dalil-dalil syariat hadir dalam bentuk gaya bahasa yang mencangkup perkara-perkara apa saja hingga akhir kiamat, hingga hari kiamat. Apabila ditanyakan kepada seorang muslim saat ini apa dalilnya, ya, apa dalil syariatnya tentang kebolehan mengendarai roket misalnya, atau pesawat misalnya, atau mengendarai kapal selam misalnya, kemudian ia meneliti tentang dalil-dalil syariat yang ada di sana untuk mencoba untuk mengetahui hukumnya. Kira-kira bagaimana hukumnya, teman-teman? Tahu nggak? Hukumnya apa? Maka kalau kemudian kita kaji di dalam Al-Quran, ternyata ini ada dalilnya. Nanti silahkan teman-teman buka di dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'a. Dia menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Masya Allah. Jadi semuanya itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ditundukkan untuk kita. Kemudian di dalam surat Yasin ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum
fil fulkil mashhun. Suatu tanda kebesaran Allah yang maha besar bagi mereka adalah bahwa kami mengangkut keturunan mereka di dalam bahtera yang penuh muatan. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan kami menciptakan bagi mereka kendaraan seperti bahtera itu. Masya Allah. Nah, jika ada yang menanyakan apakah umat Islam juga boleh membuat bom atom, gitu ya. Bom atom adalah sesuatu yang baru dikenal saat ini. Boleh tidak? Maka hal ini kita juga bisa jumpai. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Wa miribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk perang, yang menjadi yang dengan persiapan itu kalian bisa menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian, insya Allah. Teman-teman, di zaman itu, di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau mau berperang, maka kekuatan yang paling besar atau kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh kaum muslimin itu adalah dengan kuda, ya, kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, begitu. Maka ini juga menjadi sebuah informasi kepada kita semuanya bahwa ketika kemudian seperti itu, umat Islam boleh, ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk menakut-nakuti, ya, musuh-musuh Islam, begitu. Namun yang perlu kemudian dicatat nanti secara syariat bagaimana, ya tentang jihad itu, tentang perang itu, ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah pemikiran Islam itu sifatnya praktis. Hukum-hukum Islam itu hadir untuk diterapkan dan dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Manusia tidak akan dibebani melebihi apa yang dia sanggupi, sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ya. Pada sebagian besar ayat-ayat Al-Quran, Allah telah mengaitkan amal dan iman. Jadi yang pertama tadi, berhubungan dengan kesanggupan manusia, maka Allah memandang bahwa kita itu adalah hamba yang sanggup. Ya, kemudian yang kedua, setiap kita melakukan suatu aktivitas, ya, Allah memfirmankan di dalam Al-Quran bahwa ada keterkaitan antara iman dan amal. Iman dan amal. Misalnya di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu, Masya Allah. Jadi antara iman dan amal soleh itu selalu berkaitan. Kemudian di dalam ayat yang lain juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi di sini disebutkan adalah orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi ketika kita melakukan suatu aktivitas, itu landasannya adalah iman, landasannya adalah akidah kita, landasannya adalah pemikiran kita. Gitu. Kemudian yang keempat, dan ini menunjukkan bahwa memang Islam itu adalah agama yang amali,
ya, agama yang praktis untuk diamalkan. Kemudian yang keempat, pemikiran Islam itu sifatnya manusiawi. Islam itu menyuruh kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, tanpa melihat lagi ras maupun warna kulitnya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Hai manusia, beribadalah kepada Tuhan kalian. Kemudian di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku Muhammad adalah utusan Allah untuk kalian semua. Surat Al-A'raf ayat 158. Untuk yang awal tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami telah menjadikan kalian itu dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal, kenal mengenal. Jadi sifatnya Islam itu adalah manusiawi, di mana tidak membedakan lagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak. Dan Islam itu untuk seluruh umat manusia. Ya. Jadi itu teman-teman, ada 4 tadi ya, ada 4 karakteristik pemikiran Islam. Yang tadi adalah sifatnya sumuliyah atau komprehensif, luas ya, kemudian praktis, amali, dan manusiawi. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan teman-teman. Pembahasan kita cukup panjang gitu ya. Kita memasuki 2 poin yang terakhir ya, 2 poin yang terakhir. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Apa keunggulan Islam dibandingkan dengan berbagai macam pemikiran sebelumnya atau pemikiran lainnya? Jadi ini adalah keunggulan ya, pembahasan yang ke berapa ini? Pembahasan yang keempat tentang keunggulan Islam dibandingkan dengan berbagai macam pemikiran lainnya. Yang pertama, bahwa agama-agama sebelumnya itu ditujukan untuk kelompok manusia. Ya, kelompok manusia tertentu dan zaman tertentu. Sedangkan Islam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Maka kita bisa pahami bahwa pada Rasul terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW, ketika beliau diutus, ya, maka kemudian pada Rasul terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus khusus untuk kaum mereka. Setelah itu para pengikutnya mengabaikan risalah mereka dan mengubah pemikirannya setelah Rasul mereka wafat. Sedangkan Muhammad itu diutus ke seluruh umat manusia. Ya, dan beliau adalah penutup para nabi. Yang kedua, risalah-risalah Rasul terdahulu hanya memecahkan berbagai bagian tertentu dari persoalan kehidupan, seperti akidah misalnya, ibadah, atau hubungan laki-laki dan perempuan, atau persoalan makan. Sedangkan syariat Islam hadir itu adalah untuk memecahkan seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagaimana kita bahas tadi, bahwa manusia itu ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu semua diatur oleh Islam. Ya, dan mengatur seluruh interaksi manusia.
baik interaksi dengan Tuhannya, interaksi manusia dengan dirinya sendiri, ya, interaksi manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karenanya Islam itu sangat menyeluruh. Ini poin yang kedua. Dibandingkan dengan agama sebelumnya, maka Islam lebih unggul di sini. Kemudian yang ketiga, mukjizat para rasul itu bersifat temporal, akan berhenti dan lenyap bersamaan dengan wafatnya rasul tersebut. Misalnya mukjizat Nabi Musa yang berupa tongkat, kemudian kemampuan menghidupkan orang mati yang dimiliki oleh Nabi Isa. Jadi ketika beliau itu sudah wafat, maka itu tidak bisa lagi diturunkan atau tidak bisa lagi diwariskan. Atau kemudian kalau misalnya kita mencari tongkatnya Nabi Musa, maka belum tentu kita bisa dapatkan. Ya. Atau kemudian mukjizatnya Nabi Sulaiman, ya, yang berupa kemampuannya ketika beliau mampu menundukkan burung, misalnya mampu menaklukkan jin dan angin. Itu hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Kalaupun ada sekarang itu bukan nabi, tapi sholat hitam yang melawan dukun ya. Atau serta kemudian mukjizat unta betinanya Nabi Soleh. Itu hanya nabi-nabi yang kita sebutkan tadi gitu. Tapi kalau kemudian mukjizat Nabi Muhammad SAW itu bersifat kekal dan abadi hingga hari kiamat. Ini mukjizat berupa Al-Quran yang menantang manusia untuk membuat serupa dengannya. Dan inilah satu-satunya kitab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terpelihara dan dijaga sampai hari kiamat. Seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Masya Allah. Surat Al-Hijr ayat 9. Jadi itu teman-teman. Jadi kita harus bangga. Ternyata mukjizat Rasulullah Muhammad SAW itu kekal. Ya, ini berupa Al-Quran. Yuk kita introspeksi ini. Dan ini nasihat untuk Al-Fakir. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Ya, kalau belum, yuk ya, mulai hari ini kita berjanji pada diri kita untuk membaca Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran. Yang keempat, 3 keistimewaan yang kemudian disebutkan sebelumnya, poin 1, 2, 3, itu ketika dibandingkan dengan risalah samawiyah atau agama-agama terdahulu. Lalu bagaimana ketika kemudian Islam itu dibandingkan dengan pemikiran manusia? Ya, sebab Islam ini berasal dari pencipta. Dan Allah menciptakan semuanya itu. Namun sayangnya ketika kemudian seperti ini, kita akan temui saat ini kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang kemudian mengagungkan pemikiran-pemikiran yang lain selain daripada pemikiran Islam. Mereka begitu bangga dan mendakwahkan atau menawarkan kepada teman-temannya tentang pemikiran-pemikiran itu. Misalnya kemudian ya kita sebut misalnya pemikiran Marxisme, ya, Karl Marx, ya, Lenin, ya kan, Adam Smith, ya, dan lain sebagainya. Mereka begitu bangga dalam mendakwahkan itu. Ya, tentu ini jauh sekali. Ya, pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran-pemikiran buatan manusia. Sedangkan Islam, ya, ini adalah pemikiran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik itu teman-teman, keunggulan, ya, keunggulan atau kelebihan daripada pemikiran Islam dibandingkan pemikiran yang lainnya, baik pemikiran samawiyah, ya, maupun kemudian pemikiran yang lahir dari pemikiran manusia. Baik teman-teman, silakan kalau kemudian ada yang mau ditanyakan di kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan di poin yang
kelima atau poin yang terakhir untuk di dalam bab yang pertama, yakni tentang bagaimana sih transformasi masyarakat lewat pemikiran Islam. Ini sebenarnya di dalam buku ini ada tentang nukilan ya, dialog yang cukup panjang ya. Seorang utusan Rasulullah Muhammad SAW ketika berdialog dengan Najasyi ya. Jadi nanti ada, tapi ini tidak saya bacakan ya. Kita lanjut aja bagaimana secara praktis pemikiran Islam ya. Transformasi atau perubahan yang dihasilkan oleh Islam terhadap manusia itu apa saja sih? Ketika kemudian kita manusia atau kita seorang muslim itu sudah mengadopsi pemikiran Islam, apa saja yang akan kemudian kita akan rasakan atau kemudian akan kita lalui ya. Lalu perubahan yang seperti apa? Yang pertama, pemikiran Islam itu telah mengubah manusia dari penyembahan kepada selain Allah seperti patung, api ya, dan lain sebagainya, kepada penyembahan kepada Allah semata. Artinya kita mentauhidkan Allah, kita hanya mengesahkan Allah. Dari menyembah selain daripada Allah ya, hanya menyembah kepada Allah. Ini perubahan yang harusnya terjadi, transformasi yang harusnya ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin selama ini atau mungkin di zaman sekarang kita akan temui ya, keyakinan itu akan sedikit mengalami perubahan. Mungkin saat ini bukan lagi menyembah api atau menyembah patung misalnya, bukan, tapi kita sudah berubah. Menyembahnya itu adalah menyembah uang gitu ya. Kemudian menyembah kepada orang-orang yang memiliki kekayaan lebih gitu. Itu yang terjadi, teman-teman. Atau kemudian kita punya keyakinan lain, yang kadang keyakinan itu menjadi berhala di dalam diri kita, yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, yang menghalangi kita untuk mengesahkan Allah. Itu yang juga harus diwaspadai, teman-teman. Kalau kita mengaku bahwa kita sudah mengadopsi atau kita sudah memeluk pemikiran Islam, maka yang perlu kemudian kita waspadai tentu satu, tentang keyakinan. Yakin full 100% kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemikiran Islam itu telah mengubah pandangan mereka yang sudah yakin dengan pemikiran Islam itu tentang kehidupan. Cara pandang mereka yang dangkal menuju cara pandang yang jauh lebih mendalam, yang merupakan cerminan dari akidah Islam itu sendiri, yaitu pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, dan apa yang sebelum dan sesudah dunia. Jadi pikirnya itu jauh untuk akhirat ya, bukan untuk kehidupannya saja di dunia ini, tapi untuk kehidupan pasca kehidupan ya. Selalu senantiasa mengkaitkan tentang itu, bahwa ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupannya. Kemudian yang ketiga, pemikiran Islam itu telah mengubah ikatan-ikatan yang ada di antara mereka, seperti ikatan maslahah, ikatan-ikatan pada mereka seperti ikatan kepentingan, ikatan-ikatan kesukuan, ataupun patriotisme, yang berubah menjadi ikatan Islam, ikatan yang lebih langgeng, yang lebih kokoh ya, hanya Islam. Kemudian yang keempat, pemikiran Islam itu telah merubah tolak ukur aktivitas mereka itu yang semula dari manfaat ya, hanya semata manfaat, atau kemudian berdasarkan egoisme semata tolak ukurnya, maka ini akan diubah menjadi tolak ukur halal dan haram. Apakah ini dihalalkan oleh Islam? Apakah ini diharamkan? Apa halal itu dikerjakan dan diamalkan? Jika haram, maka ini harus ditinggalkan dan dijauhi, bahkan dibenci.
Jadi aktivitas itu harus dibenci. Itu teman-teman. Kemudian yang kelima, pemikiran Islam itu mengubah hubungan tentang kenegaraan yang sebelumnya dibangun atas dasar kepentingan materi, ketamakan, kepongahan, kemudian menjadi atas dasar asas penyebaran Islam, asas mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu. Dan yang terakhir, pemikiran Islam itu telah mengubah persepsi tentang kebahagiaan. Bahagia yang selama ini tercermin dengan pemenuhan syahwat, ya, banyaknya materi dan kenikmatan dunia, maka setelah ini kemudian harus persepsi kebahagiaan itu beralih menjadi ridho Allah. Apakah kemudian Allah ridho atau tidak? Dan akhirnya mereka tidak takut akan kematian dan berharap syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka memahami bahwa dunia ini adalah bagian dari jalan menuju akhirat. Dan ini tercermin dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu akan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Baik kawan-kawan, poin pentingnya tentang transformasi ini tadi yang pertama adalah keyakinan, ya kan? Keyakinan kita hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tentang pandangan hidup kita. Pandangan kita hanya kepada Islam, ya, landasannya pada Islam. Yang kedua adalah pandangan hidup kita. Pandangan hidup kita hanya pada Islam, ya, landasannya. Kemudian yang ketiga adalah ikatan-ikatan yang mendasari kita itu tidak lagi kepada ikatan yang sifatnya temporal, tapi lebih kepada akidah, ya. Dan yang keempat, tolak ukur kita itu adalah halal haram. Yang kelima, pemikiran kita tadi itu justru lebih meluas, tidak dibangun oleh sekat-sekat, ya, kenegaraan, ketamakan, kepongahan dan lain sebagainya, tapi berdasarkan Islam dan bagaimana menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Dan yang keenam, dalam transformasi pemikiran Islam itu, ya, arti kebahagiaan. Arti kebahagiaan itu hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam uraian yang panjang ini, ya, ada guna dan manfaatnya, dan mengingatkan diri Al-Fakir untuk senantiasa waspada dan hati-hati, terutama ketika kemudian berinteraksi dengan pemikiran Islam. Dan semoga kita senantiasa berjalan di atas ril, ya, pemikiran Islam, dan jangan sampai keluar dari pemikiran Islam, karena ini bisa melemahkan, ya, kita baik secara individu maupun secara entitas umat. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembacaan buku, masih di dalam buku studi dasar-dasar pemikiran Islam di bab yang kedua, insya Allah. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bermanfaat, dan silakan bagi teman-teman yang mau subscribe, silakan subscribe. Kemudian silakan request kalau mau ada buku yang mau dibacakan. Jadi kita baca bareng-bareng saja. Jadi mungkin urainya akan panjang seperti yang sudah kita lalui ini. Tidak apa-apa, ya. Dan semoga bermanfaat. Itu dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.